Halo, Assalamualaikum. Saya Satria Devayana yang senantiasa membahas mengenai segala ilmu pengetahuan yang pastinya perlu kalian pelajari. Dan kali ini Satria berkesempatan untuk membahas materi masyarakat multikultural. Yuk langsung saja lihat video ini, simak baik-baik ya, dan jangan tinggalin video ini. Pengertian fungsi kultural secara umum, multikultural merupakan sebuah kata atau istilah yang dipakai dalam menggambarkan pandangan atau anggapan seseorang mengenai berbagai kehidupan yang ada di bumi, atau kebijakan yang menekankan penerimaan keragaman budaya serta beragam budaya, beragam nilai multikultural masyarakat, sistem budaya atau adat istiadat dan juga politik yang mereka anut. Multikultural yang berhubungan dengan budaya memiliki kemungkinan untuk dibatasi oleh konsep nilai, syarat atau mempunyai kepentingan tertentu. Dan pengertian dari masyarakat multikultural sendiri adalah masyarakat yang terdiri atas berbagai jenis suku, bangsa, dan juga budaya. Dan ada beberapa menurut para ahli. Adapun beberapa pengertian dari masyarakat kultural yang disampaikan oleh para ahli diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Nasikun, suatu masyarakat plural atau multikultural merupakan masyarakat yang terdiri atas dua maupun lebih dari tatanan sosial masyarakat ataupun kelompok yang secara kultural, ekonomi, dan juga politik dipisahkan atau diisolasi, serta mempunyai struktur kelembagaan yang berbeda antara suku satu sama lain. Yang kedua, menurut Pahrek 1997 yang dikutip dari Asra 2007, masyarakat multikultural merupakan suatu masyarakat yang terdiri atas beberapa macam komunitas budaya dengan semua kelebihan yang ada. Dengan sedikit adanya perbedaan konsepsi tentang dunia, sebuah sistem arti nilai bentuk organisasi sosial, sejarah, adat, serta kebiasaan. Multicultural social is one that includes several cultural. Yang ketiga, menurut Azumardi Asra 2007, multikulturalisme pada umumnya merupakan sebuah anggapan atau pandangan dunia yang selanjutnya bisa diartikan ke dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan kepada kenyataan keagamaan, pluralitas, serta multikultural yang di dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme bisa juga diartikan sebagai pandangan atau anggapan dunia yang selanjutnya direlasikan ke dalam bentuk kesadaran politik. Yang keempat, menurut J.S. Furnival. Menurut pendapat yang disampaikan oleh J.S. Furnival, masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang terdiri atas dua maupun lebih kelompok atau komunitas yang secara kultural sekaligus ekonomi terfragmentasi serta mempunyai struktur kelembagaan yang berbeda dengan satu sama lain. Dan ada juga karakteristik masyarakat kultural. Sobat, sebenarnya seperti apa sih masyarakat multikultural itu? Menurut Van de Berge, ini terdapat 6 karakteristik yang dipunyai oleh masyarakat kultural. Apa saja ya? Penasaran? Yuk kita sama baik-baik penjelasan di bawah ini. Yang ke-1,
terjadi segmentasi ke dalam berbagai bentuk sosial. Yang kedua, memiliki pembagian struktur sosial ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus atau kesepakatan bersama. Yang keempat, relatif terjadi konflik. Yang kelima, secara relatif integrasi sosial tumbuh karena paksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi. Yang keenam, adanya dominasi politik. Dan ada juga ciri-ciri masyarakat multikultural berdasarkan gagasan yang disampaikan oleh Pierre L. van den Bergh yang merupakan seseorang ahli budaya. Masyarakat majemuk atau multikultural mempunyai ciri atau karakteristik tertentu. Berikut merupakan beberapa ciri dari masyarakat majemuk atau multikultural yang disampaikan oleh Pierre L. van den Bergh, yaitu 1. Masyarakat majemuk mempunyai anggota kelompok tersegmentasi ke dalam subkultur yang berbeda antara satu sama lain. Yang kedua, masyarakat majemuk mempunyai struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga yang sifatnya non-komplementer. Yang ketiga, masyarakat majemuk kurang menekan dalam hal mengembangkan konsensus terhadap nilai-nilai dasar anggota masyarakat secara keseluruhan. Yang keempat, masyarakat plural relatif lebih sering mengalami terjadinya konflik antar kelompok. Yang kelima, terakhir, masyarakat majemuk ada di bawah dominasi sebuah kelompok kepada kelompok lain. Dan dari ciri di atas dapat kita ringkas kembali ya, bahwa masyarakat majemuk memiliki ciri seperti di bawah ini. Yang satu, memiliki lebih dari struktur budaya. Yang kedua, nilai dasar merupakan persetujuan atau kesepakatan bersama yang sulit mengembangkan. Yang ketiga, struktur sosial bersifat non-komplementer. Yang keempat, terdapat dominasi ekonomi, politik, dan juga sosial budaya. Yang kelima, terdapat konflik sosial yang berbau sara. Dan ada juga sifat-sifat masyarakat multikultural. Menurut gagasan yang disampaikan oleh Pierre L. van den Bergh, masyarakat multikultural mempunyai beberapa sifat sebagai berikut. Yang pertama, melewati masa segmentasi ke dalam kelompok subkultur yang berbeda antara satu dengan lainnya. Yang kedua, mempunyai kerangka struktur sosial yang terbagi menjadi lembaga non-komplementer. Yang ketiga, kurang menekankan konsensus di antaranya anggotanya mengenai berbagai nilai dasar. Yang keempat, relatif sering mengalami perselisihan atau pertentangan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dan ada juga jenis-jenis masyarakat kultural. Harap disimak. Yang satu, multikulturalisme isolasionis. Yang kedua, multikulturalisme akomodatif. Yang ketiga, multikultural otonomis. Yang keempat, multikultural kritikal atau integratif. Yang kelima, multikulturalisme kosmopolitan. Dan ada juga faktor terbentuknya masyarakat multikultural. Faktor sejarah negara kita mempunyai sumber daya alam atau SDA